Hai rakan-rakan, Aceh bisa lebih hebat dan kaya dari Jakarta, bahkan Brunei sekalipun. Kamu harus percaya rakan-rakan. Aceh bisa lebih kaya kalau hasil kekayaan diolah dengan baik dan hasilnya diberikan kepada masyarakat Aceh. Yes, my lord. Tapi ya gitu deh, semenjak konflik dan kurangnya pemimpin yang amanah, akhirnya Aceh sukses berada di posisi ke-6 secara nasional, yaitu provinsi paling miskin se-Indonesia dan juara 2 se-Sumatera. Dan kabar terbaru, sekarang Aceh naik kelas provinsi paling miskin nomor 1 se-Sumatera. Prestasi yang membanggakan ya rekan metua. Padahal kalau berbicara ratusan tahun silam, masa Sultan Iskandar Muda, perekonomian Aceh luar biasa. Perdagangan, kekuasaan, armada perang. Kekuasaan Aceh terbentang ke senusantara. Hidup makmur, syariat Islam berjalan. Wake up, don't daydream. Itu haba jaman. By the way, Busway, Aceh memiliki kekayaan yang luar biasa. Salah satunya gas bumi dan minyak alam. Gas bumi dan minyak alam Aceh sudah dikeruk dari puluhan tahun yang lalu. Salah satunya di Lok Semawe yang dikenal sebagai daerah petrodolar. Sumbangsi hasil perut kota ini mampu membangun. Jangan diragukan, kota penghasil gas alam terbesar pada era tahun 70-an sampai tahun 80-an. Kalau kamu ragu, kamu bakal hilang. Run. Di kota ini, banyak perusahaan besar yang mampu berdiri karena dengan adanya pasokan gas dari ladang gas Arun. Dan hasil gas itu diekspor sampai ke luar negeri, yang ke semua rupiah itu masuk ke kantong negara. Namun, pemerintah Lok Semawe lupa daratan akan keberlangsungan pendapatan untuk daerah. Cukup terlena dengan hingar-bingar rayuan minyak yang fana. Cukup mabuk hasil dari gas alam sampai lupa akan hal apa yang akan diandalkan ketika gas Arun habis. Dan terbukti, jejak kejayaan berakhir pada Oktober 2014 yang merupakan pengapalan terakhir LNG untuk diekspor ke Korea Selatan. Perekonomian Lok Semawe merosot tajam dan kini mereka harus mengembangkan sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan berita ledakan pengobaran minyak ilegal di kawasan Aceh Timur, tepatnya di Rantau Perlak. Puluhan orang meninggal dan juga luka bakar di tempat kejadian karena mencoba mengambil muntahan minyak dan tiba-tiba api muncul dan meledak. Ini kisah paling pilu. Saking beratnya beban ekonomi dan kemiskinan, mereka rela untuk tidak patuh dan melakukan pengeboran ilegal. Walaupun itu bukan sebagai pembenaran apa yang telah mereka lakukan. Hal menarik adalah mereka mengebor hanya di kedalaman tidak terlalu jauh. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Minyak tumpah ruah. Dan sebagai informasi, pengeboran minyak yang meledak di Aceh Timur sudah menjadi mata pencaharian ribuan warga di sana. Di saat pemerintah belum mampu membuka lapangan pekerjaan dan menaikkan taraf hidup di sana. Siapa bilang orang-orang Aceh pemalas? Iya, mereka mafia. Mereka pekerja keras. Pejuang. Mereka orang-orang Aceh yang berjuang dengan mengorbankan diri mereka untuk menghidupi sanak keluarga mereka karena ekonomi. Walau mereka kurang pengetahuan akan perundang-undangan, sistem tetek bengek pengeboran dan mengenai keselamatan mereka. Walaupun sekali lagi, ini bukan pembenaran. Dan juga, benar dan salah itu relatif, dilihat dari sudut pandang. Semoga dengan kejadian ini, pemerintah Aceh Timur tidak terlena dan dapat mengelola dengan baik dan amanah. Dan dapat mensejahterakan warga sekitar Aceh Timur. Karena minyak di Aceh Timur sangat besar. Tahun 2004, Aceh diluluhlantakan oleh gempa dan tsunami yang memakan banyak korban. Kisah yang akan dicatat untuk umat manusia. Pada saat itu perekonomian jatuh. Tapi ujian datang pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada maknanya. Baru-baru ini dari citra gambar, cadangan migas yang besar muncul pasca tsunami dahsyat yang menerjang Aceh. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menemukan cadangan minyak dan gas 230 miliar barel di Semulu Aceh. Potensi migas tersebut mengalahkan cadangan migas Arab Saudi. Dan saat ini sedang dilakukan pengkajian dan penyelidikan. Apabila cadangan minyak di Aceh ini terbukti, maka dapat dikatakan cadangan ini adalah yang terbesar di dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, apabila dikelola dengan baik dan amanah, maka otomatis Provinsi Aceh akan menjadi provinsi paling kaya. Perekonomian hebat dengan syariat Islamnya, dan dapat membantu provinsi lain yang membutuhkannya.
Tapi itu masih belum nyata. Yang nyatanya, kini rekan-rekan Metua, Aceh merupakan provinsi paling miskin nomor 1 se-Sumatera dan nomor 6 se-Indonesia. Nyan hana bantah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.